awal Ramadan ini, hal yang paling perlu kita persiapkan adalah masalah hati gitu ya. Karena hati yang tenang, batin yang tenang ini akan menjadikan amalan kita itu menjadi lebih bermanfaat lagi gitu. Sosmed ini tuh amanah dari Allah. Justru amanah ya. Jangan sampai kita berpikir sosmed itu hanya sekedar hiburan, distraksi dan segala macamnya ya. Jomblo bertahun-tahun aja kuat, masa kita puasa sebulan gak kuat? Wah iya itu. Bahwa HP ini buat apa sih? Kegunaannya buat apa sih? Kemudian aku nih di bulan apa sih? Ini. Kalau Orang-orang tua aja di tempatku ya di desaku, Simba itu main TikTok gitu. Walaupun cuma sekedar nge-scroll. Aku pernah misalkan ada jamaah aku itu bilang, "Mas, tanya itu, Mas, doa ini tuh bener nggak ya?" Dia doa gini terus, "Oh, Pak, bener Pak, itu doa kepada orang tua misalkan." "Oh iya Mas, saya kemarin lihat di TikTok." Simba Mas, fotonya gede. Jadi memang semua udah main. Dan sosmed itu kan memang membuat kita akhirnya gampang terdistraksi ya. Karena satu konten dengan konten lain kadang berbeda hal. Kadang yang ini kontennya sedih banget, misalkan tentang kemarin bencana di Sumatera gitu kan. Tiba-tiba scroll lagi meme lucu. Oke, gitu kan. Jadi membuat kita gampang terdistraksi. Nah, ada tips nggak Mas supaya kita itu bisa jadi orang yang lebih gampang fokus gitu di tengah-tengah distraksi yang luar biasa ini gitu? Ada tips nggak? ada sih tipsnya yang mungkin langsung bisa di aksi hari ini buat teman-teman semua yang nonton video ini. Yang pertama, kita tuh harus memaknai dulu bahwa HP ini buat apa sih, kegunaannya buat apa sih, kemudian aku nih di bulan apa sih. Ini. Gitu. Kalau kita udah tahu nih ya, ini tuh bulan puasa nih ya. Iman-iman nggak sih? Allah sudah kasih bulan yang mulia, kemudian kita tuh masih dikasih umur yang panjang sampai di detik ini, sampai Masya Allah nih, tadi tuh berbuka sampai enak tuh teman-teman. Bukanya manis-manis. Oke, walaupun belum yang manis-manis. Waduh. Wah, ini jomblo ya. Ini kita aman. jomblo ya. Jomblo lillah. Oh, jomblo lillah. Orang jomblo bertahun-tahun aja kuat, masa kita puasa sebulan nggak kuat? Wah, iya itu. Jadi teman-teman, kita harus aware dengan diri kita bahwa sosmed ini tuh amanah dari Allah. Justru amanah ya. Jangan sampai kita berpikir sosmed itu hanya sekedar hiburan, distraksi dan segala macamnya ya. Loh, setiap kita bikin akun baru, berarti kan kita bikin wadah hisab baru. Wah, iya. Kan? Hati-hati para Gen Z yang punya second account ya. Oh, hati-hati. Kalau temen sudah punya akun utama, terus bikin second akun, second akunnya bakal dihisab sama orang kan? Iya nggak sih? Ya bener sih. Betul. Segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan gitu. Betul. Nah, maka kita harus aware dulu, harus kita sama-sama ngerti. Kalau teman-teman sudah dikasih kenikmatan bisa main sosmed nih, itu alhamdulillah. Tapi tetap dengan catatan, kita harus memaknai kita tuh di bulan puasa. Oke lah, kita harus berhenti dulu. Sebulan nggak main HP. Kalaupun teman-teman bisa, oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya belum mampu, kita tuh harus bikin daily planner. Misalkan screen time kita dikurangi, kemudian dikurangin yang hal-hal scroll doang. Cobalah diganti dengan ngobrol bersama teman-teman kayak gitu. Kurangi aktivitas di dunia maya, perbanyak aktivitas di dunia asli. Karena kita hidup di real dunia ini ya guys ya. Masya Allah, keren. Jadi intinya nggak apa-apa sih tetap menggunakan sosmed. Barangkali seperti Mas Akbar nih, Masya Allah nih ya. Teman-teman nih ya, kalau buka sosmednya Mas Akbar nih, ada konten-konten bermanfaat. Dan itu tuh jariah banget, apalagi di bulan puasa. Teman ngupload satu konten dan bisa di-share, bisa di-repost banyak teman-teman tuh bagus banget. Coba bayangin kalau teman-teman hanya gunain sosmed ini hanya sekedar buat scroll doang, itu ya eman-eman kan ya. Nah, maka nih yang pertama yang terpenting tuh yaitu kita tuh tahu dan kemudian aware kita tuh ngapain sih hidup di dunia, dan Allah takdirkan di bulan puasa ini nggak cukup hanya sekedar kita harus scroll doang. Kita harus tahu memaknai bahwa kita di bulan puasa, ayolah manfaatin tuh waktu-waktu yang Allah berikan gitu. Berarti kita juga harus aware, yang jadi poinnya Mas ya. Berarti kita aware dengan bulan Ramadannya. Kita sadar kita di bulan Ramadan, sehingga ketika kita main sosmed pun ya kita main hal-hal yang bisa memberikan pahala yang berlipat gitu kan. Karena kadang kalau kita main sosmed kan sekedar tadi scroll doang, cuma hiburan. Tapi ketika mungkin kita
scrolling tapi wah ini konten Oh. berpotensi pahala nih. Kalau misalnya kalau sekarang kan ada di komen tuh berpotensi viral. Oke, titip komen dulu. Lah ini berpotensi pahala bisa kita share atau kita repost gitu kali ya. Betul. Oke. Dan ada lagi Mas. Dan enggak apa-apa ya misalkan kan bukan berarti di bulan Ramadan kita hidup tanpa sosial media. Iya. Itu berat banget ya. Kita langsung tiba-tiba mengasingkan diri gitu ya. Kita tiba-tiba bertafakur ke alam tanpa sosmed. Aku akan puasa sosmed. Akan menjadi biksu. Malah jadi biksu gimana sih? Tetap berat ya. Tetap berat dan tapi coba deh kita olah bahwa rasa berat itu untuk hal-hal yang baik. Oke. Kita posting nih, kita share konten-kontennya beramal bersama, konten-kontennya sedulur hijrah, konten-kontennya teman taatmu, dan konten-kontennya yang baik-baik kayak gitulah. Oke, jadi konten-konten bermanfaat tetap bisa kita manfaatkan dan kita maksimalkan bulan Ramadan ini ya dengan sosmed. Oke nih Mas, sekarang karena kita di awal Ramadan, ya kan, kadang kita itu merasa oke, ini kita udah mulai semangat nih. Katakanlah kita sudah mulai semangat Ramadan. Kadang karena saking semangatnya kita terlalu berambisi untuk melakukan segala hal. Wes posone lengkap, oke. Tadaruse sehari 2 juz supaya khatam 2 kali misalkan atau khatam 3 kali dalam 1 bulan. Terus nanti sholat tahajudnya diperbanyak, sholat tarawih oke, kemudian bersedekah dan segala macam. Nah, apakah terlalu berambisi itu baik atau sebenarnya ambisi ini juga perlu kita atur barangkali supaya kita nggak ngos-ngosan. Kadang kita kan Ramadan di awal semangat nih, nah, di tengah-tengah ngeloyo karena kecapean. Nah, itu kalau menurut Mas Alif gimana? Oke, jadi sebenarnya teman-teman gini ya, bahwa ternyata kita beramal itu juga ada batas ini standarnya mungkin ya. Kalau kita ini kan manusia ya, bukan nabi bro. Wah, iya. Kita itu manusia dan bakal ada rasa capek. Makanya kenapa kalau di dalam hadis itu Nabi pernah bilang kan bahwa ya udah kita tuh beramal semampunya kayak gitu. Pas tum ya. Kalau pas semangat ya kalau bisa tetap ada amalan, cuman jangan terlalu semangat gitu. Maksudnya gini, ketika kita beramal ya udah sesuai sama kapasitas kita. Itu poinnya. Nggak memberatkan kita gitu kan ya. Karena dulu itu pernah ada sahabat itu berjanji sama Rasulullah nih ya, pokoknya aku akan sholat malam full tahajud. Oh, nanti aku semalam akan suntuk. Semalam suntuk. Oh, kemudian kalau puasa aku nggak bukanya jam 6 tapi jam 9 kayak gitu lah ya. Terus aku nggak nikah gitu. Aku bakal zikir terus kepada Allah gitu. Full zikir selama hidupnya. Mungkin kalau orang nggak tahu dia bakal keren ini. Masya Allah tabarakallah ini amalannya banyak banget nih. Ikhwas solehah sekali nih calon menantu yang sangat didamkan ya. Tapi malah dimarahin sama Nabi. Malah dikasih reminder, nggak boleh kayak gitu. Umatnya Rasulullah, kita sebagai hamba Allah itu ya nikah, ya kemudian harus ada istirahat dan lain sebagainya. Ada kebutuhan lainnya gitu. Jadi artinya teman-teman, kita harus benar-benar meyakini kita harus beramal tuh yang semaksimal mungkin gitu. Tapi kita nggak boleh kemudian menyakiti diri sendiri juga gitu. Gitu. Jadi kita harus kemudian meyakini bahwa kita tuh beramal dengan semaksimal mungkin. Tetap kalau misalkan nggak mampu yang banyak, kita tuh bisa tetap istiqomah. Gitu. Berarti kita harus perlu men-setting amalan kita yang kita yakini kita bisa konsis atau kita bisa istiqomah. Jangan sampai kita sekedar FOMO, teman-temanku hari ini dia khatam D1, khatam 2 kali. Langsung kita ke trigger gitu kan. Aku harus begini. Aku harus sama dengan dia gitu. Tapi jangan sampai kita. Jadi kita mengukur sesuai kapasitas diri kita mampunya seberapa, yaitu dilakuin yang penting istiqomah dulu gitu ya. Karena standar terbaik kita beramal itu ya bukan besar kecilnya amalan kita. Tapi memang bagaimana kita ngeset amalan kita tuh buat istiqomah ke depannya. Ya oke lah, kita sekarang bisa satu halaman, besok 1 halaman lagi bagus. Tapi kalau besok 2 halaman itu lebih bagus. Kita istiqomah tapi juga nambah amalannya. Berarti slowly tapi ada progres pelan-pelan gitu ya. Kayak tangga itu Kak. Tangga itu kan setiap kita naik tangga kan dia naik ya. Gak mungkin kita tetap stagnan di tangga di tingkatan yang sama kan. Sebenarnya sejujurnya amalan itu juga gitu. Kalau nggak bisa kemudian banyak, setidaknya kita ajak konsisten gitu. Kalaupun bisa mampu, nggak apa-apa, bagus banget untuk menaikkan grade-nya. Tapi grade itu kita naikkan dengan pelan-pelan aja. Maksudnya nggak usah ngoyo, apalagi ngejar FOMO gitu ya.
Karena ada kaidah kan bagus banget nih. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Siapa nih ada teman-teman yang kemudian hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang rabihun, orang yang beruntung. Oke. Oke, sekarang nih teman-teman puasa Dewan. Di checklist ada daily plannernya, bisa menjaga dari perkataan kotor. Besok bisa menjaga dari melihat yang nggak baik-baik. Oke, itu bagus, rabihun. Di Dewan tilawah di lembar pertama. Day 2 tilawah di lembar 3, 4, 5. Itu bagus, robihun. Orang-orang yang beruntung. Kemudian ada nih, waman kana yaumuhu mithla amsi fahuwa maghbunun, orang yang merugi. Kalau dia itu hari ini sama seperti hari kemarin. Oke, jadi kalau pengen kita bukan menjadi orang yang merugi, maka jangan sama seperti hari kemarin. Oke, jadi kita harus menjadi lebih baik lagi gitu ya. Oke, siap nih Mas. Oke, itu kan tadi kita terkait dengan ambisi ya. Betul. Nah, sekarang kalau tadi kita kembali lagi ngomongin tentang yang menjadi poin utama kita selama Ramadan ini yang perlu kita persiapkan, yang kadang kita luput adalah masalah niat, ya kan? Berarti masalah hati. Oke, berarti Reset kita hati, ya? Riset hati, ya kan? Nah, kita sekarang ngomongin tentang hati itu kan perlu sebuah ketenangan, ya kan? Kadang kita juga mencari sesuatu tujuannya adalah untuk tenang. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengkondisikan hati kita supaya tenang, sehingga ketika kita tadi punya targetan amalan ibadah di bulan Ramadan ini, kita bisa maksimal gitu. Nah, itu gimana tuh? Ada tips nggak supaya kita bisa dapat ketenangan? Oke, keren ini Kak Akbar. Ngobrolin soal ketenangan nih. Kita nih kalau di bulan Ramadan nyari ketenangan tuh di tebar-tebar takjil. Wah, emang bisa? Ya kan, ada standar ketenangan bagi orang ya. Kalau tenang tuh dapat takjil gratis. Oke, ya. Ada yang kemudian misalkan tadi bantu saudara-saudara kita. Betul, ada yang menyibukkan dengan hal yang bermanfaat. Ada yang cuma nonton drakor. Ada yang cuma nonton drama Cina dan lain sebagainya ya. Jadi banyak teman-teman modelnya seperti itu. Cuman teman-teman, kalau misalkan kita mencari sebuah ketenangan, cari ketenangan kepada sang pemilik ketenangan. Oke. Allah kan? Iya, betul. Makanya kenapa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kita tuh nggak bakal tenang kalau nggak bisa mengingat Allah. Calm heart is a heart remembers Allah. Di bahwa ketenangan itu ya kita ingat Allah, cari Allah. Bagaimana? Ya di majelis-majelis ilmu. Makanya nanti di beramal bersama kan katanya ada kajian-kajian. Ya, insya Allah nanti akan berkolaborasi juga dengan berkolaborasi sama komunitas-komunitas gitu ya. Itu Masya Allah, teman coba deh ikut-ikut program-program bagaimana bisa menenangin hati di bulan Ramadan. Oke. Jangan cuman ngabuburit atau sekedar nyari takjil, bor takjil. Tapi it's okay, misalkan ngabuburitnya di majelis ilmu. Oh ya, sekalian kan biasanya ada kajian bukber gitu ya. Oke. Gitu. Jadi kayak gitu. Sebenarnya kita harus cari ketenangan kepada sang pemilik ketenangan. Oke, gitu. Siapa sang pemilik ketenangan ya? Ya Allah. Gitu. Oke. Berarti intinya, apakah kita perlu meriset hati kita supaya kita bisa menjalani Ramadan dengan tenang? Jawabannya perlu banget. Perlu banget. Oke, siap. Thank you Mas Alif. Berarti kita sudah dapat poinnya teman-teman semua ya. Berarti memang di awal Ramadan ini hal yang paling perlu kita persiapkan adalah masalah hati gitu ya. Karena hati yang tenang, batin yang tenang ini akan menjadikan amalan kita itu menjadi lebih bermanfaat lagi gitu ya Mas Alif ya. Oke, thank you Mas Alif untuk kesempatannya, semoga bisa memberikan manfaat buat diri kita sendiri, juga buat teman-teman yang nonton episode kali ini gitu ya. Dan teman-teman semua, kalau tadi kita sudah ngomongin masalah hati ya Mas ya, kita sudah ngomongin masalah niat, kita harus perbaiki niat kita supaya Ramadan ini menjadi lebih baik. Nah, di episode berikutnya, asik nih, masuk nih. Di episode berikutnya kita akan ngomongin tentang bagaimana supaya amalan kita itu menjadi lebih produktif. Jadi kalau hari ini kita meriset hati kita, menata hati kita lagi, jadi episode berikutnya kita akan menata amalan kita. Wah, luar biasa ya. Jadi urut ya ternyata. Urut kita harus ada jenjangnya. Kan tadi kan kalau amalan itu lebih baik sedikit tapi bertahap. Nah, ini juga sama. Episode ini kita sedikit-sedikit tapi bertahap sehingga nanti teman-teman bisa sampai ke titik puncak. Wah, asik banget. Oke, sekali lagi thank you Mas Alif. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa tetap saksikan, tonton terus podcast Ramadan ya. Teras Beramal bersama. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.